Baik, buku saya alhamdulillah dicetak 15 kali lebih, 75.000 eksemplar. Kemudian buku yang kedua itu dicetak langsung 20.000 eksemplar. Ini belum cetakan yang kedua. Nah, Kitab Anti Bangkrut ini pengalaman saya bangkrut dan bagaimana cara menanganinya, dikejar hutang dan macam-macam ya kita hadapin itu bagaimana, itu seru banget. Ya, jadi bukunya memang buku praktis. Ya, Anda di situ bisa lihat. Saya jabarkan secara detail, ya, secara teraca itu saya jabarkan. Ya, kalau ada asetnya ngitungnya bagaimana, tangani hutangnya bagaimana. Detail. Ya. Baik, lanjut ya. Nah, yang ketiga saya buat buku rasionalis itu ya, tadi yang saya katakan dipicu dari buku itu, kemudian saya penyelidikan. Oh, ini 7 formula yang menurut saya itu pas gitu ya, sudah saya uji. Ya, jadi kalau Anda mau buka rasionalis, saya ikuti 7 formula ini dan ini hierarki. Oke. Saya orang yang selalu siap untuk didebatkan secara ilmiah. Ya. Jadi ada beberapa mungkin yang profesor yang mencibir saya di belakang tentang the power of kepepet, saya siap didebatkan secara ilmiah. Ya. Bahwa buku saya ini sangat ilmiah. Kenapa? The power of kepepet saya mengambil prinsip dari mana? Jadi meskipun bahasa saya murahan, ya, mudah dicerna gitu ya. Buat saya prinsipnya simpel kok. Dakwah itu ya bilisani kaum. Ya, jadi orang harus berbicara dengan bahasa kaumnya. Kalau saya berbicara terlalu tinggi, kayak wah gitu ya, pakai bahasa Inggris itu, Anda nggak peduli juga buat apa? Ya, Anda pulang Anda mengatakan sendiri, wah masnya hebat. Nggak penting saya hebat, yang penting Anda pulang Anda bisa tahu Anda hebat. Itu yang paling penting. Benar nggak? The power of kepepet itu prinsipnya simple, motivasi berbicara tentang 2 hal, pain and pleasure principle. Nah kalau saya bicara sama orang akademisi, sama S2 saya ngomong seperti ini. Landasan dasar saya adalah pain and pleasure principle. Pain ya menghindari rasa sakit, ya pleasure mengejar kesenangan. Ya, pain is the greatest motivation in this world. Jadi namanya pain atau rasa sakit itu adalah motivasi yang terbesar dalam kehidupan ini. Orang akan bergerak mayoritas atau 90% mungkin dikarenakan rasa sakit. Ya, tapi kalau jadi pengusaha jangan cuma bergerak karena rasa sakit. Anda boleh ditendang duluan karena kepepet. Tapi setelah itu visi Anda harus ke depan. Karena seorang pengusaha yang sejati, dia adalah pengejar impian. Gain pleasure. Nah, ini dipelajari yang disebut namanya arah motivasi. Menghadapi rasa sakit, mengejar kesenangan. Oke. Nah, kalau Anda mau berbicara masalah perubahan, ya, kembali lagi. Ada seorang mungkin yang mengkritis saya tentang hal ini. Dan dalam bukunya beliau ternyata ada suatu kutipan tentang extend to transform change. Extend to transform change itu dari Profesor John Cotton, Harvard Business. Ya, step number 1. Dan bukunya beliau keluar setelah buku saya. Ya, bukunya John Cotton ini, John Cotton nggak begitu saya dari Harvard ya, itu mengarang extend to transform change literaturnya, dan step pertamanya creating sense of urgency. Dan bukunya dari 8 step itu, satu yang dari 8 step ada satu yang dijadikan buku, A Sense of Urgency. Terbit di Gramedia tahun lalu. Saya tahun 2008. Ya, bisa duluan ya. Ya, A Sense of Urgency artinya apa itu? Iya, mau doain lah. Nah, kenapa dia membuat itu step yang pertama? Karena orang mau berubah itu, dia harus ngerti apa kamu perlu berubah sekarang juga. Nah ini makanya meng-create sense of urgency nggak mudah. Oke, makanya kalau di pelatihan IKEM biasanya saya menggunakan metodologi semacam kayak hipnoterapi ya, dengan skrip yang itu skrip saya, skripnya Milton Erickson. Jadi benar-benar saya bisa bertanggungjawabkan secara ilmiah skrip saya ya, step by stepnya, sehingga masuk ke bawah sadar, bukan sekedar menghasilkan namanya cinema syndrome. Cinema syndrome itu lihat saya begini, wah, pulang enggak, insya Allah terngiang-ngiang, gitu ya. Baik, saya lanjut ya. Nah, jadi inilah saya kuliah tahun 95, pakai merah jambu. Jadi saya 7 bersaudara, saya anak nomor 6. Anak nomor 6 itu risikonya dapat warisannya itu kalau baju udah dari warna merah ke warna merah muda. Udah luntur-luntur gitu ya. Nah, orang tua saya seorang karyawan forever selamanya sampai pensiun. Saya yang meminta ayah saya pensiun.
Dan karena memang menyekolahkan 7 orang anak ya tidak mudah, makanya saya naik sepeda. Ini foto saya mungkin bisa dikatakan salah satunya dokumentasi. Di foto ini karena di belakangnya ada mobil gitu. Dan ayah saya sering mengatakan pada saya, ya ingat ya, lebih baik kecil jadi bos ya. Jangan ulangi salah papa, lebih baik kecil jadi bos daripada kamu gede jadi kuli. Jangan ulangi salah papa ya. Kuli kerja, kuli bisa makan. Kuli nggak kerja, kuli nggak bisa makan. Kalau bos nggak kerja pun bisa makan. Ini ayah saya ngomong seperti itu. Karena saya tahu susahnya orang tua seperti apa ya. Dan itu masuk ke bahasa sadar saya. Sebagai suatu doktrin mungkin ya. Ya, saya alhamdulillah sudah terdoktrin sejak mungkin SMP ya, masuk sudah seperti itu. Oke, di Surabaya tahun 95, saya lulus tahun 96 bulan Desember. Kepingin banget jadi pengusaha, nggak tahu caranya bagaimana. Tapi sebetulnya sebelum saya lulus kuliah saya pernah invest sudah. Saya umur 16 tahun itu pertama kali saya invest. Jadi saya punya kawan namanya Supriyadi, saya panggil namanya Supri Becak. Dia sekolah di STM dengan saya. Kalau pagi dia sekolah, malamnya dia becak. Ya, terus saya tanya sama dia. Ini umur 16 tahun. Karena saya sering baca majalah SWA, jadi kakak saya tuh sering beli majalah SWA zaman dulu. Nah, saya cuma tahu satu rubrik doang yang sebenarnya wirausaha. Saya sering baca rubrik wirausaha itu. Saya terinspirasi. Terus pas si Supriyadi itu kawan saya itu kan, saya tahu dia becak, malamnya saya tanya, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Kenapa kamu becak? Terus dia bilang gini, loh ya, usaha kan butuh modal ya. Kamu rencana mau buka usaha apa? Aku terpikir kalau punya duit ya, mau buka usaha pisang molen. Itu tahun 80 berapa saya, 8 mungkin ya. Nah, dia bilang, oke, tapi bagus tuh ya, modalnya butuh berapa? Paling penting buat gerobak sih ya, berapa duit? 20.000. Aku modalin kamu buat gerobaknya, kamu tarik sisanya. Boleh? 20.000 tabungan saya satu-satunya, saya kasih ke dia, ya. Dan akhirnya bangkrut juga. Itu investasi saya pertama kali umur 16 tahun. Ya. Nah, itu saya pertama kali. Jadi saya lihat prosesnya dia bagaimana, ya, ngadon dan macam-macam. Alhamdulillah saya belajar banyak. Nah, terus saya orangnya pemalu untuk berdagang. Saya orangnya bukan dagang gini ya. Kalau nyaris saya itu suka gitu ya. Nasisan masih bola pokoknya dibandingkan saya. suruh dagang gini, nah saya berat. Saya lebih cenderung orang yang bermain strategi, membuat strategi pemasaran, ya, mengendalikan orang untuk berdagang. Nah itu saya gitu. Ngerti ya ini maksud? Ya. Saya membuat strategi gitu. Jadi kalau Anda lihat affiliate kan, affiliate itu bukan sales. Strategi pemasaran yang nggak ketemu sama orangnya. Kalau saya ketemu sama orang langsung nawarin satu persatu, enggak saya. Meskipun saya pernah nyales ya, tapi saya nggak begitu. Jadi begitu orang tanya sama saya, ini beli di mana? Oh di situ. Ya, saya kasih tau. Ini nih, selesai. Jadi nggak beli sama saya nggak apa. Saya orangnya begitu. Ya, jadi saya susah untuk ngecap gitu, susah. Ya, suka bilang suka, nggak suka bilang nggak suka. Ya, nah lanjut ya. Jadi lulus kuliah nih ya, saya mikir mau buka usaha apa gitu ya, nggak ngerti. Apa yang saya lakukan? Kalau dagang sih biasa ya, dagang jual beli, batik lah ya, barang-barang second tuh saya sering deh waktu masih kuliah, makanya saya punya duit sebelum saya lulus. Saya sebelum lulus kuliah sampai ayah saya meninggal, saya tidak pernah minta uang 1% pun. Dan ayah saya meninggal tidak meninggalkan 1% pun warisan. Jadi saya nggak pernah dapat modal dari orang tua sebelum lulus kuliah. Sebelum lulus kuliah saya sudah mandiri. Sekolah Bisnis Umar Usman mencetak pengusaha sukses.